Baiklah, saya akan membacakan kisah saat Nabi Muhammad SAW sedang masa disusui. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab saat itu untuk mencari perempuan pedalaman untuk menyusui bayi-bayi mereka. Itu supaya fisiknya menjadi kuat dan bahasa Arabnya fasih sejak kecil. Maka kakaknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, mencari perempuan untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Maka ditemukanlah seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bersedia menyusui Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bernama Halimah binti Du'aim. Suaminya bernama Al-Haris bin Abdul Uzza atau yang biasa dipanggil Abu Kabsyah. Saudara-saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Haris, Anisa binti Haris, Huzafah atau Juzamah binti Haris, dan julukannya adalah Syaima yang bertai lalat. Dan julukan itu lebih dikenal daripada namanya sendiri. Dialah yang biasa mengasuh Nabi Muhammad SAW dan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, putra paman Nabi Muhammad. Dikisahkan bahwa paman Muhammad, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, disusukan pula kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Lalu ibunya menyusukan Muhammad pada suatu hari. Padahal saat itu dia juga diasuh ibu susunya, Halimah. Jadilah Hamzah ini saudara sesusuan Muhammad, Nabi Muhammad SAW dari dua jalur, dari Suwaibah dan As-Sa'diyah. Halimah menyaksikan keberkahan menakjubkan dari bayi Nabi Muhammad SAW. Suatu hari di musim paceklik, Halimah memutuskan untuk pergi bersama suami dan anaknya yang masih kecil. Dia menitipkan anaknya kepada perempuan-perempuan Bani Sa'ad yang juga hendak mencari bayi untuk disusui. Ketika itu adalah tahun paceklik dan mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Halimah berangkat dengan keledai putih dan untanya. Kala itu hujan tidak turun setetes pun. Mereka tidak bisa tidur karena anak kecil yang dibawa terus-menerus menangis kelaparan. Sementara itu air susu Halimah yang sedikit sama sekali tidak mengenyangkan. Unta yang dibawa juga tidak punya air susu yang bisa mengisi perutnya. Mereka saat itu butuh pertolongan. Halimah menunggangi keledainya. Jalannya pelan sekali sehingga rombongan yang lain merasa payah. Hingga akhirnya sampai juga mereka di Mekah untuk mencari bayi-bayi yang bisa disusui. Perempuan itu menolak menyusui Nabi Muhammad SAW setelah tahu bahwa dia anak yatim. Mereka memang mencari tahu ayah dari bayi yang akan disusui, dan jawaban yang diterima tentang bayi Muhammad adalah dia anak yatim. Barangkali bayi ini hanya punya ibu atau kakek yang bertanggung jawab merawatnya. Mereka kurang menyukai hal yang demikian. Selang beberapa waktu, semua perempuan itu sudah berhasil mendapatkan bayi kecuali Halimah. Ketika rombongan hendak pulang, Halimah berkata kepada suaminya, "Sungguh pantang bagiku pulang bersama rombongan sebelum mendapatkan bayi. Kuambil saja bayi yatim itu dan kubawa pulang." Suaminya menjawab, "Terserah engkau saja, siapa tahu Allah memberikan berkah kepada kita melalui bayi itu." Halimah pun pergi mengambil bayi Nabi Muhammad SAW, semata-mata karena dia tidak berhasil menemukan bayi lain untuk dibawa. Setelah itu, dia kembali bergabung dengan rombongan. Namun saat dia mulai memangku Nabi Muhammad SAW yang masih bayi, air susunya mendadak penuh, sehingga bayi bisa minum sampai puas.
Anaknya sendiri ikut menyusu sampai kenyang, lalu kedua bocah itu tertidur dengan nyenyak. Padahal sebelumnya mereka tidak bisa tidur gara-gara terganggu tangis kelaparan si anak. Suami Halimah bangkit menghampiri unta yang mereka bawa. Ternyata kambingnya juga penuh air susu. Langsung saja mereka memerahnya sehingga bisa minum sampai kenyang. Sungguh mereka telah melewati malam yang sangat menyenangkan. Saat fajar tiba, suaminya berkata, "Halimah, tahukah engkau bahwa engkau telah membawa seorang bayi pembawa berkah?" Halimah menjawab, "Memang itulah yang betul-betul kuharapkan." Kemudian rombongan mulai bergerak. Halimah menunggangi keledainya bersama bayi Nabi Muhammad SAW. Sungguh keledainya berjalan dengan cepat hingga tak terkejar oleh keledai teman-temannya. Mereka sampai terheran-heran. "Hai putri Abu Du'aib, tunggu kami. Bukankah ini keledai yang kau tunggangi waktu kita berangkat kemarin?" Halimah menjawab, "Ya, memang keledai yang sama." "Ada yang ajaib dengan keledai itu," komentar mereka. Akhirnya sampailah rombongan di tempat tinggal mereka, perkampungan Bani Sa'ad. Rasanya tidak pernah mereka menyaksikan daerah segersang itu. Begitu Halimah datang, kambing-kambingnya mendekat. Sungguh menakjubkan. Mereka tampak kenyang, dan ambingnya, tempat susu kambing-kambingnya itu menggelembung penuh air susu. Keluarga Halimah langsung memerah dan meminum susunya, padahal orang lain di kampung mereka tidak berhasil memerah setetes pun air susu. Sejak itu orang-orang menyuruh para penggembalanya gembalakan kambing-kambing itu di tempat penggembala Halimah menggembalakan kambing mereka. Ternyata kambing-kambing mereka pulang ke kandang tetap dalam keadaan lapar dan ambing kering. Sementara kambing Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan penuh air susunya. Halimah sekeluarga terus mencatat segala kebaikan dan keberkahan dan tambahan yang Allah berikan hingga 2 tahun lamanya. Nabi Muhammad SAW kecil tumbuh jauh melampaui anak seusianya. Belum genap 2 tahun dia telah menjadi anak yang kuat dan gagah. Setelah masa penyusuan selesai, Halimah menemui Aminah dan memohon agar dia sudi membiarkan Nabi Muhammad SAW tetap tinggal bersama mereka, karena mereka yakin bahwa anak ini membawa berkah. Mereka berkata, "Bagaimana seandainya anak itu tetap kami asuh sampai besar? Kami khawatir dia terkena wabah penyakit yang melanda Mekah." Mereka terus membujuk Aminah sampai bersedia melepas Nabi Muhammad SAW kembali. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali diasuh di perkampungan Bani Sa'ad hingga beberapa bulan setelah itu. Demikian menurut pendapat Ibnu Ishaq. Pada usia 4 tahun, menurut para sejarawan, terjadi peristiwa pembelahan dada. Suatu hari Nabi Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asik bermain dengan teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya dan merebahkannya lalu membelah kedua dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkan seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padamu." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh di dalam sebuah bejana emas. Kemudian dikembalikannya ke tempatnya semula. Dikatupkan lagi satu dengan yang lainnya. Setelah itu Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka berlari berhamburan menemui ibu asuhnya Halimah. "Muhammad telah dibunuh." Semua bergegas menghampiri Muhammad yang pucat pasi ketakutan. Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau."